dari keluarga, dan kita lakukan pendekatan-pendekatan kepada para remaja, kepada anak-anak kecil. Kita buka ruang-ruang pelatihan, ruang-ruang pendidikan, sehingga mereka ke depan tidak gampang terjerat kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Waktunya habis. Baik, 2,5 menit sudah dimanfaatkan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada panelis kita, Bapak Eka Vidya Putra Esos, untuk memberikan kepada pasangan nomor urut 5. Baik, pasang nomor 5, terutama untuk calon wali kotanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya suka jawaban-jawaban tadi, jawaban-jawaban anak muda yang tegas, yang berani, sesuai dengan jiwa muda. Tapi ada satu hal persoalannya, kemudian kita bicara tentang anak muda. Ketegasan dan keberanian tadi itu saya lihat ketika kita merujuk kepada membangun karakter tadi ya. Itu baru semangat kita harus melakukan perubahan. Tapi saya belum mendapatkan apa, karakter apa yang mau dikembangkan, bagaimana untuk mengubah karakter itu atau menanamkan sebuah karakter baru kepada masyarakat Kota Padang Panjang ini. Maka sesi ini saya mohon tolong di breakdown, diberikan penjelasan lebih teknis apa yang akan dilakukan, karakter apa yang akan diubah, dan bagaimana melakukan karakter itu untuk diubah. Terima kasih. Siap, baik. Waktunya 2,5 menit. Kita akan hitung mulai dari sekarang. Terima kasih. Kita mulai karakter pembinaan dari dini, Bapak. Dari pemerintah dengan guru-guru yang ada di sekolah, kita bermitra dengan baik dengan guru-guru. Bagaimana kita mengembangkan potensi generasi muda ini agar mereka lebih terarah. Dimulai dari pendidikan. Pendidikan yang ada di Padang Panjang bekerja sama dengan pemerintah kita sebagai wali kota dan wakil wali kota, membina, bermitra dengan para guru-guru kita yang ada di Dinas Pendidikan yang ada di Padang Panjang. Karakter itu nanti akan berlanjut dengan kita akan menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan, yang mana orang akan terfokus ke Padang Panjang jika ingin mendapatkan pendidikan. Bagaimana kita meningkatkan pendidikan di Padang Panjang? Kita hadirkan sekolah-sekolah atau bermitra kita dengan sekolah-sekolah yang memiliki potensi yang baik, yang bisa menjadi salah satu tujuan untuk orang ke Padang Panjang dari pendidikan. Dan kualitas lagi yang lain dari adat istiadat. Bagaimana seorang generasi muda santun, taat kepada tokoh-tokoh adatnya. Dimulai dari usia dini juga. Kita libatkan nenek mama di dalam dimulai dari usia dini, dari TK mungkin, dari PAUD mungkin, dan SD. Kita libatkan mereka. Nah, kalau kita mau persingkat contohnya, karakter itu berkaitan dengan nilai. Ya. Nah, kalau kita poinkan nilai-nilai apa itu yang nilai-nilai baru Kota Padang Panjang itu nilai-nilai seperti apa? Boleh saya jawab, Pak? Ya, silakan. Yang akan kita terapkan bagaimana ya, karakter yang diminta nilai kasih sayang dan cinta. Bagaimana anak-anak sekolah itu ya membutuhkan sekolah itu, cinta dengan sekolah itu, tidak takut dengan sekolah. Kemudian bagaimana guru-guru ya mengajar ya dengan senang hati, dan kemudian bagaimana sekolah itu menjadi tempat bermain, tempat mengembangkan karakter, tempat mengembangkan hobi dan sebagainya. Inilah yang kita maksud dengan karakter. Artinya sekolah itu menjadi sekolah harapan di Kota Padang Panjang ini nantinya. Baik, waktunya 2,5 menit sudah dimanfaatkan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada panelis kita, Bapak Dr. Haji Sukri Iska MAG. Saya ingin mengejar pembicaraan awal tadi bicara tentang ekonomi Islami. Yang dipublish tadi adalah untuk mencoba mengangkat kejujuran. Saya kira ini sangat normatif ya. Untuk lebih konkret sebetulnya kebijakan apa atau pola apa sebetulnya atau konsep seperti apa yang dimaksudkan biar memang pelaku-pelaku ekonomi itu memang terlihat jujur dan lain-lain sebagainya dalam konteks Islami. Baik, waktunya 2,5 menit. Kita akan mulai hitungannya dari sekarang. Coba kita bayangkan salah satu bank syariah
yang BNI Syariah yang mensyariahkan usaha emasnya. Bagaimana masyarakat bisa memberi emas atau menggadaikan emasnya kepada bank. Contohnya bank, mohon maaf saya tidak sebut nama bank lah. Tujuannya adalah apa? Agar tidak ada di sini riba dan lain sebagainya. Dan kita kembalikan ke Padang Panjang. Di Padang Panjang mungkin banyak sekali rentenir-rentenir yang beredar di Padang Panjang. Dan ini merusak tatanan perekonomian di Padang Panjang. Dan pemerintah harus tegas. Harus tegas di dalam menyikapi ini agar masyarakat ini jangan lagi dibebankan oleh hal-hal yang mengganggu di dalam mencari nafkahnya. Kemudian syariah di Padang Panjang, coba Bapak Ibu bayangkan seandainya toko-toko yang ada di pasar menjual dengan barang yang bisa mereka bagi-bagikan hasil keuntungannya. Oke, mohon maaf saya interupsi. Jadi gitu. Jadi giringan untuk sistem ekonomi syariah ingin mencoba melahirkan sistem ekonomi syariah yang non ribawi, yang tidak pakai riba. Konkretnya kebijakan apa yang akan dilahirkan kalau Bapak dipilih jadi wali kota? Baiklah ya, kita tentunya ya akan bekerjasama dengan lembaga legislatif bagaimana melahirkan ya lembaga-lembaga ya keuangan, lembaga-lembaga ekonomi itu yang betul-betul tidak mementingkan kepentingan pribadi. Mic-nya tolong lebih dekat Pak, biar lebih jelas. Kemudian yang kedua kita akan mengikuti pelajaran Nasrullah di mana ya bila menjual membeli itu ya kita jelaskan ya bagaimana itu yang itu yang baik itu. Maaf Pak, ya. Saya maksudkan lembaga keuangan ini. Tadi kan ribawinya sebetulnya. Konkretnya seperti apa? Lembaganya kita hampir samakan dengan lembaga syariah lainnya Pak. Sayang sekali waktunya sudah habis. 2,5 menit sudah dimanfaatkan oleh dua panelis. Dan selanjutnya kita berikan sekarang giliran kepada panelis nomor 3. Kembali kepada panelis kita Bapak Eka Vidyaputra Esos MSI. Baik Bapak, hampir di seluruh penelitian Pak tentang birokrasi lokal, tentang pemerintahan lokal itu menunjukkan bahwa ada sebuah daerah itu akan bagus, sebuah daerah akan mengalami loncatan-loncatan kuantum dalam pelaksanaannya. Itu faktor utamanya adalah adanya pemimpin yang progresif, pemimpin yang bagus. Kita ibaratkanlah Solo kalau sekarang. Solo kalau kita dengar selama ini hanya sebagai sebuah kota budaya. Tetapi kemudian kehadiran Jokowi menghadirkan orang tidak hanya kenal Solo sebagai budaya, tapi karena sosoknya untuk melakukan perubahan di birokrasi. Padang Panjang sebetulnya sebagai sebuah kota pendidikan, sebagai pusat agama, tanpa ada pemerintahan ya dalam tanda petik kata saya. Ini sudah dikenal orang di mana-mana. Tidak Sumatera Barat, malah kalau kita mengatakan Sumatera Barat, ini sudah dunia. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira kalau Bapak sepakat dengan hasil penelitian tadi yang saya ungkapkan sebentar ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bapak jika terpilih nanti sehingga orang mendefinisikan Padang Panjang itu tidak hanya sebagai sebuah kota Serambi Mekah, pusat pendidikan, sebagai pusat tetapi dia betul-betul membuat sebuah terobosan baru dalam birokrasi pemerintahnya. Silakan Pak dijawab. Waktunya 2,5 menit akan kita mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Eka. Jadi kita tidak perlu mencontoh Solo, ya. Malah Jokowi kita ya itu mencontoh Padang Panjang untuk diterapkan di Jakarta. Contohnya kartu Jakarta Sehat kita lakukan. Bisa lebih dekat mic-nya Pak? Kita sudah lama lakukan, Jakarta baru laksanakan. Jadi kita tidak perlu contoh kota Solo. Kita harus membentuk karakter kota kita sendiri. Padang Panjang sudah terbentuk sebagai karakter kota pendidikan. Itu tetap harus kita pertahankan. Dan dari sejarah, Padang Panjang ini sudah melahirkan cendekiawan untuk tingkat nasional. Dan ini harus kita pertahankan. Jadi saya tidak sepakat. Ya maksud saya Pak, itu sebagai sebuah sejarah seperti itu iya. Tidak ada yang boleh membantah, tidak ada bisa membantahnya.
Tetapi itu kan produk dari lembaga-lembaga yang kita selama ini, Dinia, Tawalib dan sebagainya, simbol sebagai seorang di Mekah. Yang saya mau cari lebih lanjut itu dalam konteks birokrasi untuk memperkokoh ini kota pendidikan, ini agama, kebijakan apa yang bisa diberikan oleh dalam sebuah birokrasi yang Bapak pimpin nantinya, bukan menompleng pada keagungan yang sudah ada di zaman dulu kala, Pak. Iya. Jadi kita tentu beranjak daripada data ya. Data kita APM untuk sekolah tingkat SLTA sudah bagus. SLTP kita masih kurang. SD kita masih sudah bagus. Kita harus meningkatkan APM kita menjadi lebih dari 100. Karena Padang Panjang kota pendidikan. Makanya usaha-usaha seperti itu sudah saya tuangkan di visi misi saya PK. Salah satunya saya akan membentuk boarding school. Sekarang boarding school kita baru ada Senawiyah. Kita ingin bentuk SMP kita yang ada di Padang Panjang itu menjadi boarding school seperti di SMA 1. Sehingga nantinya Padang Panjang betul-betul menjadi kota tujuan pendidikan. Benar, baik, itu sangat luar biasa. Tapi ada juga data menunjukkan Bapak. Saya ngambil data di LPMP Sumatera Barat contohnya, harus ada terobosan lain. Pendidikan di kota-kota itu juga mengandalkan, tidak selalu banyak mengandalkan dana-dana dari pusat, tetapi juga mengandalkan dana dari lokal. Ya, waktunya habis, Pak. Sayang sekali waktunya habis. Kita berikan kesempatan sekarang kepada panelis kita berikutnya, Bapak Dr. Haji Sukri SKM AG. Terima kasih. Ada istilah revitalisasi masjid untuk dalam konsep kembali ke surau. Saya kaitkan dengan keberadaan TPA dan TPSA sebagai sebuah subordinasi dari masjid ya. Ada sebuah pernyataan yang keluar dari salah seorang pejabat di Padang Panjang bahwa banyak pelajar yang dipaksakan untuk khatam walaupun belum pantas untuk khatam. Kalau ini kita lihat, dia berbanding lurus sebetulnya dengan data kuantitatif yang kita temukan khusus calon pengantin di Padang Panjang. Ternyata dari hasil yang sampaikan pada tahun 2012, lebih dari 36% calon pengantin dari 884 orang itu ternyata berada pada posisi kurang dan tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Ya. Konsep seperti apa yang Bapak mau sampaikan dalam waktunya 150 detik akan kita mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Sukri. Saya punya data itu juga. Pengantin itu umurnya rata-rata berapa? 20 tahun ke atas. Berarti pendidikan TPA dan TPSA kita yang 20 tahun yang lewat atau 15 tahun yang lewat belum pas. Belum pas. Makanya banyak ya calon pengantin kita itu yang tidak bisa tulis baca Al-Quran. Memang kita akui. Kemudian juga yang calon pengantin itu termasuk rata-rata anak orang dari luar. Jadi data Bapak mungkin juga ada di saya ya. Saya punya data itu. Berarti bukan rata-rata anak Padang Panjang. Makanya ke depan bahwa Pak Sukri ya, saya sudah punya konsep bagaimana anak-anak kita ini yang khatam Al-Quran bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ada TPSA, ada pondok-pondok yang sudah kita bangun dalam rangka bagaimana mereka meningkatkan tulis baca Al-Quran sehingga mereka bisa tetap membaca Al-Quran. Okay. Sebentar, saya belum selesai Pak. Kemudian juga saya ingin anak-anak SMP, SMA ini memang dekat ke masjid. Caranya bagaimana? Kita akan paksa anak SMP, SMA itu untuk datang ke masjid melalui mengkaitkan mata pelajaran agama Islamnya dengan kehadirannya di masjid. Sehingga mereka datang ke masjid, mereka sholat, kemudian wiritan, mereka mengaji, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain dalam rangka bagaimana mereka mencintai masjid, sehingga kekhawatiran Bapak itu yang masa silam yang terjadi ini tidak terjadi lagi untuk generasi yang ke depan. Apresiasi yang sangat tinggi dengan konsepnya dan jelas konkret. Cuman mungkin akan ada dalam instrumen lain yang perlu kita perhatikan. Ternyata banyak sekolah dan madrasah tidak punya masjid dan musala. Untuk mencoba menindaklanjuti dari apa yang Bapak konsepkan. Iya Pak Sukri, itu makanya saya ingin boarding school. Boarding school sudah ada di SMA. Boarding school ada di SMP nanti. Itu konsepnya kepada imtak dan intek. Kalau ini sudah kita laksanakan, kekhawatiran Pak Sukri ini bisa kita antisipasi nantinya. Silakan, kalau masih ada Pak, cukup?
Cukup? Baik, waktunya sudah habis 2,5 menit. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada panelis yang pertama, Bapak Eka Vidya Putra, kepada pasangan nomor urut 4. Baik Bapak, dari kelima calon pasangan ini, yang paling banyak poinnya akan memperbaiki infrastruktur adalah pasangan dari Bapak. Nah, pada sisi lain, perbaikan infrastruktur itu kan seharusnya juga dibarengan dengan peningkatan sumber daya manusia. Karena infrastruktur yang baik belum tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Nah, dari program Bapak itu lebih banyak konsennya perbaikan infrastruktur. Nah, belum kuat dalam proses sumber daya manusia. Nah, saya ingin mau menggali lebih dalam Bapak, dengarkan oleh publik, apa janji Bapak terhadap peningkatan sumber daya manusia? Terima kasih. Baik, waktunya 2,5 menit, akan kita mulai hitungannya dari sekarang. Terima kasih. Janji kita terhadap peningkatan sumber daya manusia tentu di bidang infrastruktur tadi. Kita tahu persis Padang Panjang ini kan berada di pusat gempa. Kalau kita berada di pusat gempa, infrastruktur kita harus kita rencanakan dengan sedemikian matang. Baik itu terhadap jalan, baik itu terhadap bangunan rumah sekolah, baik itu terhadap pembangunan pasar sekalipun. Jadi SDM kita yang kita didik itu betul-betul berkualitas di bidang teknologi, di bidang engineering, sehingganya ke depan Padang Panjang ini kalaupun terjadi gempa kita tidak perlu takut. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusianya. Kita nanti akan mengadakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan itu nanti kita titik beratkan kepada Dinas PU nanti. Bagaimana kita sekolahkan orang-orang PU itu lebih menitik beratkan kepada persoalan-persoalan geoteknik yang berhubungan dengan gerakan-gerakan alam yang berada di pusat gempa Kota Padang Panjang ini. Mungkin ada tambahan dari Pak John? Nah, itu maksud saya, infrastruktur yang Bapak maksud di sini tidak hanya dalam konteks bangunan seperti itu, Bapak. Bapak juga bicara pendidikan, pasti Bapak bicara infrastruktur divisi Bapak. Bapak bicara kesehatan, Bapak juga bicara infrastruktur. Nah, artinya itu tidak infrastruktur saja, peningkatan yang lainnya juga penting. Nah, saya ingin juga dengar visinya pendidikan SDM di kesehatan apa, pendidikan SDM di pendidikan apa, tidak infrastruktur semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin saya bisa tambahkan, pendidikan SDM kita di bidang pendidikan seperti yang telah kita ketahui di Padang Panjang ini sudah gratis sekolah dari SMP sampai SMA. Insya Allah kita akan meningkatkan SDM-nya, kita kirim ke luar negeri minimal 30 orang dalam setahun beasiswa untuk anak-anak kita di Padang Panjang. Kemudian di dalam kesehatan, sekarang kesehatan kita masyarakat Padang Panjang gratis berobatnya. Tapi obatnya yang masih masyarakat sebagian masih membeli di luar. Insya Allah semua kebutuhan rumah sakit yang menyangkut dengan obat kita akan penuhi. Tidak boleh lagi masyarakat membeli obat. Kemudian mungkin dari segi profesional dokternya akan kita tempatkan mereka sesuai dengan spesialis mereka masing-masing. Terima kasih Pak. Pas sekali waktunya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 yang tertinggal ya. Panelis kedua belum, oke. Panelis kedua masih ke pasangan kandidat nomor urut 4, Bapak Dr. Haji Sukri Iska MAG, silakan memberikan pertanyaan. Oke, saya ingin kejar sebetulnya dengan konsep istilah pendidikan gratis. Kalau kita lihat secara nasional, wajib belajar 9 tahun itu tidak bisa lagi dikesampingkan. Dan sudah jadi kenyataan. Persoalan lebih jauh sebetulnya adalah wajib belajar 12 tahun. Informasinya sudah menjadi spesifikasi oleh Padang Panjang dan sudah menggratiskan kepada seluruh calon-calon semuanya. Sasarannya jelas untuk mencoba mengantisipasi anak putus sekolah untuk tingkat SLTA. Ya kan? Kira-kira menurut Bapak ada korelasi enggak sebetulnya? Korelasi positif enggak sebetulnya antara pendidikan gratis itu dengan berkurangnya atau hilangnya tingkat putus sekolah anak SLTA? Baik, pertanyaannya sudah jelas, waktunya 2,5 menit, kita akan hitung dari sekarang. Sebenarnya bisa ada korelasinya dan bisa juga tidak. Tergantung bagi anak-anak sekolah kita yang digratiskan itu, kalau dia hanya menikmati gratisnya saja, berarti dia tidak mengabaikan pendidikannya. Makanya sekarang kita harus tekankan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita itu,
gratis mereka itu adalah suatu anugerah buat Kota Padang Panjang. Jadi mereka harus memanfaatkan kegratisan mereka itu. Mereka jangan malas. Kadang-kadang mungkin mereka bisa berpikiran sekolah kan nggak bayar. Jadi mereka lalai. Disinilah fungsi kita mungkin di bawah pemerintah daerah. Kita harus memberikan perasaan kepada orang tua, kepada anak-anak kita, kepada nenek mama, kepada datuk-datuknya, bahwa gratis itu adalah cambuk bagi kita untuk lebih tekun belajarnya. Jangan tekun itu membawa kehancuran buat generasi muda kita. Oke Pak, saya ingin jawab sebetulnya betul tidak punya korelasi positif.